Ya halo, selamat datang di program baru yaitu Tongki Tongkrongan kita. Malam minggu kalian tidak kemana-mana, kita temenin. So kali ini adalah program baru ya teman-teman. Jadi yang dimana kita akan ngebahas yang cukup universal. Tapi kali ini kita ngebukanya dengan sebuah teori atau konspirasi. Nah jadi konsep dari program Tongki ini yaitu tongkrongan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan berbagai hal cerita ya, lebih dengan berbagai cerita gitu. Lu ada cerita ya, komen di bawah, share di bawah ya kan, share gitu ke teman-teman lain. Bang, gua ada cerita bang, atau enggak, bang coba bahas cerita-cerita ini bang, menarik ini bang, dari cerita horor, kaiju dan pernikahan yang aneh. Pernikahan yang aneh itu apa? Ada ya satu tempat ya, nikah itu harus nahan kencing selama 2 hari. Nah, tahu nggak ya kan? Bisa tuh dibahas tuh nanti. Tinggal komen di bawah. So, kali ini gue bersama teman gue. Mau dipanggil siapa nih? Ya Rio lah, siapa Rio. lagi anjir. Karena lu banyak nama samaran ya kan, nama panggung gitu. Banyak nama panggung. So kali ini kita akan ngebawain tentang cerita soal butterfly effect. Nah, apa tuh ya butterfly effect ya? Nah, butterfly effect adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang tak terhadap kondisi awal. Contohnya gimana? Misalkan lu pengen berangkat beli minum kopi lah atau apa teh, cuma lu nggak jadi. Nah, butterfly itu terjadi. Jadi ada 2 pilihan dan lu milih yang mana, seperti gitu. Gua tadi terlalu langsung ceplas-ceplos langsung ke poin ya. Beta jangan lupa like dulu dan subscribe. Mungkin Rio juga mau promosiin ini, mau promosiin IG, bisa? Oh boleh. Rio tick frame ya IG gua. Nih, editor taruh sini, di sini sama di sini nih, bawah sini nih. Taruh semua, taruh ya kan. So, nah, jadi tadi seperti yang tadi dijelasin sama Rio, jadi butterfly effect itu adalah kejadian kecil yang sangat teramat peka sama masa depan. Kejadian kecil seperti apa? Contohnya itu adalah keputusan, kayak lu mengambil satu keputusan itu bisa disebut sebagai butterfly effect yang dimana berpengaruh besar ke masa depan, ya kan? Itu yang disebut butterfly effect. Nero, gue punya contoh butterfly effect yang paling nyata gitu. Lu mau tau nggak, Bro? Apa tuh? Butterfly effect yang paling nyata. Teknologi. Jadi gini, kalian tahu kan handphone sama internet gitu. Itu kan dulu kan hal yang ya biasa aja lah, karena kita harus sosialisasi dengan langsung tatap langsung gitu kan. Tapi sekarang semuanya bisa terjadi dengan hanya kalian diam. Dengan apa? Ponsel pintar atau internet. Bayangin. Tapi gue pakai telepati, gimana tuh? Waduh, gimana tuh? Gue pakai telepati tuh. Nih, sekarang ini gue lagi ngomong nih sama beberapa penonton nih. Kan udah sampai pesan gue gitu. Gitu. Kalau gue pakai telepati, beda ya kan. Nah, so jadi tadi seperti kata Rio tadi, simpelnya adalah internet dan juga handphone ya kan. Kalau ada yang bilang, "Bang, tapi aku nggak tahu handphone itu apa." Beda. Dia di flat earth, beda, flat earth. Ya kan? Nah, jadi iya, flat earth itu yang tadi tuh bilang. Soalnya di flat earth itu bukan handphone, tapi phone hand. Berbeda ya kan. Iya, phone. Awal-awal gue pengen ceritain, mungkin Rio entar juga bisa langsung masuk aja cerita ya. Nah, jadi ini jadi ini awal mula dikenalnya butterfly effect. Butterfly effect itu awal-awal ditemukan oleh Edward Norton Lawrence ya, yang dimana itu dia adalah matematikawan tapi dia lebih ke bidang ahli cuaca. Nah, jadi awal cerita yaitu si Norton Lawrence ini dia mengecek cuaca ya kan, ngeprediksi cuaca lebih tepatnya. Ngeprediksi cuaca, dia ngesimulasikan cuaca itu dengan angka, kan itu angka-angka tuh ya 0,506 sekian gitu, kayak nomor HP itu. Pokoknya banyak. Gue cukup kurang ngerti ya sama prediksi cuaca itu bagaimana, prediksi cuaca itu seperti apa, angka-angkanya bagaimana aja. Nah, tapi di sini dia ngebuat kesalahan, yaitu dia memberikan kode 0,506 yang seharusnya adalah 0,50617, yang dimana 17-nya nggak dia masukin. Tipis banget berarti ya, kesalahan kecil kayak gitu. Kesalahan kecil, dia nggak masukin angka 17 doang, yaitu yang kurang di mana 0,000017 doang, padahal ya kan itu kayak kurangnya tipis banget tuh ya kan. Nah, jadi karena dia nggak masukin 17, dia mikirnya kayak oh ya udah gitu kan, kayak ya paling
kecil doang gitu, mungkin bisa diprediksi dengan akurat gitu. Ternyata tidak akurat. Ternyata cuaca itu dengan meleset sedikit aja dengan 0,00017 itu bisa berdampak sangat besar. Ternyata adanya tornado gitu, sehingga dibilanglah butterfly effect gitu. Itulah awal mula kejadian butterfly effect, yaitu dari Edward Norton Lawrence ya kan. Kesalahannya itu bener-bener susah banget buat dilihat jujur, itu karena tipis banget kan. Kayak ini nggak mungkin lah gitu, tapi bisa mengakibatkan efek segede itu ternyata ya. Iya, bisa sampai gede banget. Ternyata tornado ya kan, yang awalnya dikiranya badai biasa. Ternyata efek sekecil itu bisa menjadi sebuah efek yang sangat besar. Itulah disebutnya butterfly effect, yang dimana kejadian kecil yang sangat peka terhadap masa depan. Nah, lu ada cerita nggak nih tentang kejadian nyata butterfly effect nih? Gue ada loh. Apa tuh? Ini mungkin nggak bisa gue sebut namanya langsung ya. Oke. Gue bakal manggil dia Pak Kumis. Pak Kumis, oke. Siapa? Gua kumisan nih. Mau gue cukur nih. Beda dong. Kumisnya itu kumis. Kalian tahu lah kayak gimana. Oke, tahu lah ya. Tahu lah ya, kayak lidahnya Didit nih, Nih. Nih, kayak lidahnya Didit, kurang lebih. Jadi di Perang Dunia 2 ada sosok pemuda yang berkumis. Itu berperan sangat besar dalam sebuah genocide. Dalam genocide massal di warga Yahudi di berbagai negara Eropa. Oke, Eropa. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa dia bisa jadi berperan besar? Kenapa tuh? Karena dia gagal masuk ke sekolah seni. Sekolah seni. Berarti dia hanya karena gagal masuk sekolah seni berdampak besar. Jadi ceritanya gini, simpelnya itu orang berkumis ini ingin masuk dunia seni. DKV lah ya, kita taunya sekarang. Ya benar. Pengen masuk ke DKV, tapi gagal. Nih. Ditolak 2 kali. Gue harus gimana ya? Gue udah ditolak nih. Oke, gue masuk ke dunia militer akhirnya. Anjir. Nah, karena dia masuk ke dunia militer itu dia bisa membantai. Boleh kan ngomong gitu? Aman. Membantai massal warga Yahudi di negara Eropa. Intinya terjadi perang yang dimana itu karena dia gagal masuk ini doang, sekolah seni ya kan. Iya. Jadi untuk teman-teman ya, kecil itu bisa efeknya brutal itu anjir. Buset ya, kata gue ya. Jadi teman-teman yang mau masuk DKV ya, kalau gagal 2 kali nggak usah masuk militer dulu, cari dulu yang lain. Multimedia bisa, multimedia. Saran gue, kalau DKV nggak masuk 2 kali masuk multimedia. Untungnya salah satu teman gue sempat ditolak 1 kali doang, kedua kalinya diterima. Kalau nggak sekarang dia udah beda cerita. Nah, gue juga ada cerita nih. Nah, ini tentang Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914. Tahu nggak lu? Tahu sih, cuman gue nggak tahu nih cerita apa yang bakal lo keluarin. Nah, jadi ada kekaisaran atau jenderal ya. Dia bisa dibilang kesatria nggak sih? Enggak ya, lebih kekaisaran Austria. Beda ya? Beda. Nah, ini dia nih kekaisaran Austria dan Hongaria yang bernama Franz Ferdinand. Jadi pada saat itu dia sedang berjalan-jalan dengan istrinya yang bernama Sophia Duchess. Gue nggak tahu pronounce-nya seperti apa. Sophia Duchess. Ya, benar sih, harusnya kayak gitu loh. Seharusnya seperti itu ya. Nah, jadi pada saat itu dia sedang jalan-jalan ingin ke suatu acara ya kan, yang dimana ternyata acara itu sudah disiapin bom ya kan sama negara dan pengen membunuh si kekaisaran ini tadi nih, si jenderal ini tadi nih. Jadi ternyata pas pengoboman itu jenderal itu tidak di situ. Sayangnya ternyata dia lagi dalam perjalanan. Akhirnya dia mau diamankan, dia dibawa pulang, tapi dia tetap kekeh ya kan. Dia naiklah taksi yang lain bersama istrinya tadi, si Sophia Duchess ya kan. Nah, dia naik sama supir yang lain ini, tapi si supir ini kayak supir-supir yang tidak tahu jalan nih, yang masih bingung. Apalagi pada saat itu kagak ada Google Map. Ya kan? Juga buat nanya. Iya, mau nanya kan malu ya kan. Orang-orang dulu tuh orang-orang sana tuh kayaknya gengsinya cukup gede sehingga kayak mau bertanya tuh malu gitu. Pada akhirnya
dia salah belok nih, yang seharusnya kalau lurus itu lebih cepat, tapi dia milihnya belok ke kiri atau ke kanan gitu. Pokoknya dia belok aja gitu, beda jalan gitu, beda alur. Nah, pada akhirnya setelah dia itu berbelok, akhirnya adalah tadi nih yang musuh tadi ini yang pengen ngebunuh si jenderal tadi ini. Ketemu, langsung ditembak di tempat. Langsung, "Mau nggak lu jadi pacar gua?" Gitu, langsung ditembak. Beda. Langsung ditembak, katanya lah gua udah ada istri, lu mau nembak gua, katanya gitu. Akhirnya si jenderal itu mati di tempat. Akhirnya Austria atau si Hongaria ini meminta permintaan maaf ke Serbia. Nah, tapi si Serbia ini menolak karena itu tadi si pembunuh itu adalah oknum atau kelompok radikal yang berjalan sendiri. Akhirnya jadilah perang dunia pertama. Karena tadi si Serbia tadi tidak menerima permintaan maaf, akhirnya si si Austria ini menyatakan perang. Akhirnya tadi sekutu-sekutunya nih pada, lu ngebully teman gua gitu, lu mau ngajak gelut nih satu ET nih gitu. Akhirnya jadilah perang dunia pertama pada tahun 1914 begitu. Nah, jadi adalah butterfly effect, tanpa kita sadarin di situ ada efek butterfly effect ya kan, yang dimana hanya salah belok. Coba kalau dia nggak belok ke situ. Bentar lo, gue pengen koreksi bentar. Apa tuh? Itu bukan salah belok bro. Jadi gimana tuh, salah jalan? Bukan. Jadi pas lagi dilempar bomnya itu nggak kena mobilnya. Nah, karena si mobil yang lagi pengen berangkat itu lagi beli sandwich. Itu beli sandwich lagi? Lagi beli sandwich. Itu kayaknya tuh jadi gitu ya ceritanya ya. Lagi beli sandwich, ya kan? Lagi beli sandwich. Gitu. Mungkin kalian juga ada lagi yang salah tadi, bisa dikoreksi. Cuma dari cerita yang kami berdua dapat, satu beli sandwich, satunya salah belok gitu, ya kan? Jadi mungkin kalian bisa ada cerita lagi, enggak bang, ternyata dia beli taco gitu, ya kan? Atau enggak, ada cerita juga yang gua tahu itu katanya karena banyak kempes. Jadi banyak cerita nih. Mungkin lu tahu nih yang ceritanya yang banyak kempes. Jadi nggak sampai kena bom yang di acara itu. Juga ada cerita tentang butterfly effect nih. Lu tahu tentang tembok Berlin nggak? Tembok Berlin? Iya, tembok Berlin yang di Jerman pada saat itu. Tahu. Nah, jadi pada saat itu 13 Agustus 1961 atau 1960, pokoknya sekitar segitu. 61 ya. 1961 pada saat itu ada pemerintah Jerman Timur yang pada saat itu duduki oleh Uni Soviet, ya kan, membangun tembok Berlin. Uni Soviet nih, ya kan. Kalau kalian bagi kalian yang tidak tahu Uni Soviet, seperti apa ya? Seperti kayak sebutlah negara kesatuan di Jerman Timur pada saat itu. Nah, Uni Soviet juga sekarang jadi Rusia. Sekarang Uni Soviet menjadi Rusia, ya kan. Kalau kalian lihat sekarang Rusia itu adalah bekas-bekas abu-abunya Uni Soviet tadi gitu. Nah, akhirnya tembok Berlin itu dibangunlah antara pembatas Jerman Timur dan juga Jerman Barat pada saat itu, untuk menghalangi pemicu-pemicu kayak pergerakan besar, alasan kayak pergerakan antara komunis ini pindah ke Jerman Barat gitu. Jadi ini si pemimpinnya nih nggak mau gitu. Ntar dari Jerman Timur penduduknya pindah ke Jerman Barat gitu. Nah, tembok Berlin itu tingginya 6 meter, panjangnya 155 km. Jauh banget ya berarti ya? Iya ya, dari ujung ke ujung tuh. Kayaknya nggak dari ujung ke ujung juga deh. Iya, panjang banget. Gila ya. Nah, tapi setelah berdirinya 28 tahun tembok Berlin akhirnya roboh juga, hanya gara-gara hal kecil. Nah, jadi ada pria bernama yaitu Gunther Schabowski, mungkin kalau gue salah pronounce-nya Schabowski gitu. Gunther Schabowski, kita sebutnya Gunther aja deh, si Gunther. Nah, Gunther ini adalah juru bicara Partai Komunis pada saat itu. Pada 9 November 1989 Gunther diserahkan kertas pidato nih. Kertas pidato, lu malas nggak kalau baca kertas pidato?
sangat malas. Nah, ini Gunter juga gitu. Gunter tuh malas ngebaca. Jadi dia ngebacanya tuh kayak poin-poinnya doang nih si Gunter, ya kan. Dia ngebaca poin-poinnya, akhirnya yang dia baca adalah dari perbatasan tembok Berlin ini tadi akan diadakan bolehnya melewati tembok Berlin kapanpun juga. Entah pakai paspor atau pakai tembok kayak pintu besar gitu, ya kan. Kita nggak tahu pada saat itu bagaimana di pidato itu. Nah, tapi gara-gara malas baca, akhirnya dia bilang orang-orang bisa lewat kapanpun saja, melewati dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Ditanya sama reporter, kira-kira kapan Bang Gunter? Dia bilang sekarang. Akhirnya dirubuhkan lah, orang-orang pada rame-rame, semua rakyat gitu kan dari Jerman Timur ngerubuhin itu tadi. Polisi mau bagaimana ya kan? Aduh, nggak bisa nih gitu. Jadi itu karena kesalahan tidak membaca tadi. Akhirnya dia bilang sekarang, berlaku sekarang. Ya aduh. Jadi begitu. Dari cerita tersebut kita bisa menarik garis bahwa rajinlah membaca dan jangan malas membaca. Itu dia. Rajinlah membaca dan jangan malas membaca, ya kan. Entar ditanya kapan, sekarang, tahu duitnya ditransfer sekarang. Kalau gitu mah gue seneng ya. Bahagia gue juga. Iya, gue juga bahagia itu. Ya, nah, itu juga termasuk butterfly effect. Gitu. Intinya butterfly effect itu adalah salah satu hal kecil yang berdampak besar. Maksudnya berdampak besar ke masa depan itu seperti apa? Seperti Perang Dunia 1 tadi, seperti cerita yang tadi sudah kita ceritain, yang banyak dari hal itu terjadinya karena hal kecil gitu, dari beli sandwich doang. Lu makanya kalau jalan kan coba deh jalan singgah-singgah gitu, beli sandwich gitu kan, singgah-singgah beli kalau kita Indo apa yang paling sering? Burger, kebab gitu, nasi uduk gitu. Ya singgah dulu ke warteg gitu kan, beli tempe mendoan gitu, enak loh tempe mendoan. Singgah dulu, siapa tahu kan ada amit-amit ya kan, ada hujan gitu, hujan di tengah jalan ya kan, tersakit ya. Coba singgah dulu, jadi sekalian neduh gitu. Gitu, itu berdampak juga gitu. Jadi itu tadi adalah beberapa cerita tentang butterfly effect, kurang lebih seperti itu. Lu ada lagi nggak yuk yang mau ditambahin cerita? Kalau cerita sih udah nggak ada, gue juga ya udah lumayan banyak juga kan kita ngebahas hari ini. Udah ngebahas juga kita, udah 4 cerita tuh tadi tuh, contoh nyata tentang butterfly effect. Jadi kalian udah ngerti kan tentang butterfly effect itu adalah hal kecil ya. Jadi jadi simpelnya adalah setiap keputusan kecil dari kalian juga bisa berdampak besar ya kan. Kayak kalian sibuk kayak mikir aku antara kuliah atau kerja, itu dua-duanya tuh ada dampak masing-masing, dampak dari pilihan kalian. Setiap langkah itu selalu ada dampak dan konsekuensi masing-masing yang berdampak besar ke masa depan gitu. Bener banget bro. Itu gila, gue ngerasa ganteng banget itu barusan. Parah, gue ngerasa ganteng banget, gila. Udah pakai kacamata, udah bijak banget. Ya, buat hari ini sampai sini aja sih. Jadi kalian kalau ada yang mau dibahas bisa langsung komen di bawah, bilang bang bahas tentang ini bang, kira-kira kenapa Bang Sheldon Bang Rayu tuh ganteng. Nah itu bisa dibahas tuh ke depannya. Aduh, itu bisa dibahas tuh ke depannya, kenapa bisa ganteng ya kan. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa ganteng. Tapi kita sampai sini aja, sampai jumpa lagi di video-video tentang apa tadi, tongki lainnya. Tongki, tongkrongan kita. Malam minggu kalian tidak keluar, kita temanin. Let's go. Ih gila, itu barusan ada di otak gua tuh. Gila, let's go. Iya.